Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dengan rahmat yang Allah berikan, kita bisa berkumpul atau bisa merasakan lezatnya iman dalam Islam pada hari ini. Salawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya di akhir zaman yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda dimanapun berada, masih bersama kami di studio Utsman bin Affan Batam. Dan insya Allah ta'ala pada hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan beberapa santri yang pastinya santri ini adalah santri kelas 7 dan nanti santri kelas 10. Alhamdulillah kita sudah kurang lebih ketika dari santri masuk sudah 3 minggu kurang lebih. Nah, makanya setelah 3 minggu yang kita sudah lalui, MPLS yang kita sudah lalui, maka pada hari ini kami akan berbincang-bincang dengan salah satu anak atau beberapa anak nantinya ke depan, yang pastinya anak ini anak yang baru mondok. Nah, dan bersama kami juga hadir salah satu murid kami, Masya Allah, yang masih comel ya Bang. Iya. Masya Allah. Nah, nanti biar tahu pernyataan-pernyataan beliau setelah melakukan MPLS atau kurang lebih 3 minggu setelah jadi pondok. Mungkin saya akan sapa beliau terlebih dahulu, dari manakah dia, kemudian anak keberapakah dia, biar sama-sama tahu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kaifa halukum? Bikhair. Masya Allah. Kalau boleh tahu siapa namanya Bang? Nadif. Nadif. Iya. Ada panjangnya nggak Nadif itu? Ada. Ada apa itu Nadif? Nadif Satya dan Nendra. Masya Allah. Panjang banget itu. Enggak terlalu sih. Nggak terlalu ya? Iya. Oh, Masya Allah. Apa artinya itu? Lupa sana. Oh lupa. Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu Bang dari mana? Dari Selat Panjang. Selat Panjang. Iya. Jauhnya? Enggak lah. Enggak. Enggak. Berapa jam Selat Panjang ke Batam ini? Mungkin 4,5 jam. Oh Masya Allah, jauhnya itu. Masya Allah. Nggak ini ya, aman berarti ya? Aman. Masya Allah. Umurnya berapa Bang? Umurnya 12 tahun. 12 tahun. Masya Allah. Nanti Ustadz akan nanya beberapa pertanyaan yang mungkin Abang bisa nanya, bisa jawab dengan sesuai dengan pertanyaan yang Ustadz lontarkan nanti ke Bang Nadif gitu ya. Apalagi ini jauh kan, jauh. Masya Allah. Kira-kira kangen nggak ini? Kangen dong. Kangen, Masya Allah. Kangen katanya, Masya Allah. Wajar ya, nanti artinya orang yang baru mondok, apalagi ini jauh, bagi orang tua, pasti anak itu akan merasakan, bahkan bukan anak, orang tua juga akan merasakan kangen. Begitu juga dengan apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Tapi Bang, mungkin pertanyaan nggak panjang lebar. Yang pertama, dari sekolahnya di Selat Panjang juga? Iya, dari Selat Panjang juga. Oh, sekolah mana itu? Di MI Mualimin. Masya Allah. Tapi mungkin pertanyaan pertama adalah bagaimana perasaan Bang Nadif nih setelah saat pertama kali masuk di pondok? Perasaan pertama kali masuk ke pondok itu sebenarnya campur aduk antara sedih dan bahagia. Masya Allah. Sedihnya gimana tuh? Sedihnya itu karena ditinggal orang tua. Allah musta'an ya. Terus bahagianya?
Bahagianya karena dapat teman baru Oh, juga Masya Allah. dan bisa dekat juga ya kan. Masya Allah. Jadi dapat teman baru ya. Iya. Jadi sedihnya ditinggal orang tua, kemudian bahagianya dapat teman baru. Iya. Baik. Menurut antum sendiri, kira-kira yang kan antum sudah 3 minggu toh? Iya, 3 minggu. Nyaman nggak kira-kira dengan lingkungan pondok, tiba-tiba antum bebas, kemudian mungkin semua fasilitas ada, main HP, tiba-tiba langsung semuanya berhenti semuanya, nggak main HP, nggak keluar, nggak main sepeda, ya kan? Iya. Tempatnya juga berbeda, nah, tiba-tiba kayak dikurung gitu, gimana menurut antum? Mungkin Kaget? kaget juga. Oh, kaget ya, Kaget. karena udah belum biasa. Iya, Tapi belum setelah biasa. 3 minggu ini perasaannya gimana? Perasaannya Udah sudah nyaman? mulai nyaman. Masya Allah. Ini pertanyaan kedua, Bang. Apa yang antum rasakan saat meninggalkan rumah dan keluarga untuk ditinggal di pondok? Yang otomatis antum siap-siap malamnya tuh kan. Malamnya siap-siap kemas-kemas baju, kemas-kemas makanan, ya kan. Paginya baru berangkat. Nah, perasaan antum gimana itu meninggalkan rumah, akan artinya berpisah dengan orang tua, ya pastinya sementara ya. Gimana? Itu berat. Berat ya? Berat. Beratnya gimana tuh? Karena banyak juga kenangan yang di sana. Oh gitu, Masya Allah. Tapi berat, tapi harus dilawan ya. Iya. Karena ada tujuan kita naik masuk pondok. Masya Allah. Masya Allah, ini salah satu apa namanya, bukan satu anak, 2 anak, pasti anak akan merasakan hal itu. Karena apa? Mungkin udah biasa ya, biasa biasa bebas, biasa juga megang main HP juga bebas, tapi tiba-tiba langsung apa namanya, masuk pondok, ya wajar aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang ketiga, adakah hal yang membuat antum merasa senang atau bahagia sejak masuk pondok? Sejak masuk pondok itu yang pertama ada bisa bertemu orang baru dan orang yang belum kita kenali. Masya Allah. Dan bisa kita berkenalan juga dengan mereka semua. Masya Allah. Itu salah satu kebahagiaan. Ya, salah satu kebahagiaan. Dengan abang kelas. Ya, dengan abang kelas. Abang SMA. Abang SMA. Nah, menurut Bang Nadif, abang-abangan ini baik nggak? Mungkin ada yang baik sama ada yang enggak, ini juga yang agak nakal. Nakal apa ini? Seringnya di kamar mandi. Di kamar mandi, antri ya? Yang antri. Oh, antri, nanti abangnya dulu. Iya. Baru yang adik kelasnya terakhir gitu ya? Iya. Biasanya itu, Masya Allah. Nah, kalau guru-gurunya menurut abang gimana? Guru-gurunya alhamdulillah baik semua. Baik semuanya. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ada berapa guru nih antum yang sudah kenal? Ada mungkin baru sedikit. Siapa aja yang antum baru kenal tuh? Ada Ustadz Efran, Ustadz Sufi, Masya Allah. Ustadz Alwi, sama satu musrif, Bang Nafis. Oh, Bang Nafis, Masya Allah. Tapi Bang, antum kan sudah 3 minggu ya. Artinya apa yang antum mulai belajar di Pondok Utsman itu? Pertama kali belajar di Utsman itu tahsin. Sama siapa Ustadznya? Ustadz Alwi. Oh, Ustadz Alwi, Masya Allah. Baik nggak beliau? Baik. Masya Allah. Tapi Bang, mungkin yang selanjutnya, pertanyaan yang kelima, apa yang paling antum sukai dari suasana di pondok pesantren? Suasana yang antum sukai apa? Yang sukai mungkin pertemanan. Pertemanan ya? Ya, pertemanan dan suasananya. Suasana apa nih? Dingin, panas? Kalau malam dingin. Dingin ya? Masya Allah. Kalau siang panas? Panas. Batam soalnya kan? Ya. Nah, kalau selat panjang panas dingin? Panas. Masya malam Allah. juga panas. Oh, jadi yang antum suka gitu ya? Kalau dari sisi yang lain, contohnya dari mungkin makanan yang di pondok, makanan kayak di kantin, nanti menurut antum gimana?
Enak semuanya. Apa enaknya tuh? Pas, cocok, pedes atau gimana? Pas semuanya. Pas semuanya ya? Iya. Masya Allah. Begitu juga di kantin. Ya begitu juga. Apa isinya kantin semuanya kalau yang antum tahu itu? Yang anak tahu itu ada jajan-jajanan, es krim dan beberapa minuman. Masya Allah. Berarti antum senang ya? Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam nih, pertanyaan yang keenam Bang. Apa tantangan terbesar yang antum hadapi sebagai santri? Tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Ditinggal orang tua sih. Oh, tantangannya. Iya. Bukan belajar, bukan. Bukan karena harus dibangun sholat lain. Enggak. Memang tantangan terbesar adalah harus berpisah dengan orang. Iya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi nggak ada lagi ya, nanti walaupun ada pelajaran yang susah harus kita hadapi gitu. Iya. Tapi malah yang terbesar adalah meninggalkan orang tua. Iya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, apa harapan antum selama belajar di pondok pesantren Utsman? Harapan belajar di Utsman bin Affan mendapatkan hafalan 30 juz. Allah, amin. Nah, kalau boleh tahu Ustadz mau cita-citanya apa? Cita-citanya pelaut. Pelaut? Iya. Masya Allah. Tujuannya apa nih? Kalau mau milih pelaut, bukan milih yang lain? Mungkin mengikuti dari kakek. Ada kakek. Oh, kakek ada yang laut ya? Iya. Masya Allah. Orang Melayu ya? Masya Allah. Kenapa Bang nangis? Apa? Nggak tahu. Kangen? Iya. Kangen sama Abi, Umi, ya wajar Masya Allah ya. Karena kita baru berpisah kan. Antum sudah pernah berpisah atau memang baru inilah berpisah? Baru ini berpisah. Biasanya sama Umi, Abi gitu ya. Masya Allah. Kalau boleh tahu abang anak keberapa? Anak kedua dari 3 bersaudara. Masya Allah, dari 3 bersaudara ya. Abangnya sekarang di mana? Di ICBB, Jogja. Oh, Masya Allah. Nah, dulu pernah di pondok juga abangnya? Iya, pernah. SMP-nya? Iya. Di mana nih? Di Utsman juga. Oh, di Utsman juga. Masya Allah. Berarti yang menyebabkan antum bisa ke Utsman ini karena sendiri atau karena memang disuruh dulu abangnya udah pernah di sini? Karena mau sendiri juga. Masya Allah. Biar jauh kan? Iya. Biar nyebrang lagi ya. Semerantau namanya. Tapi mungkin pertanyaan ke-7 Bang Nadib. Berat ke-8. Bagaimana perasaan antum tentang belajar dan tinggal di lingkungan yang baru? Untuk belajar itu mungkin sama seperti waktu dulu, namun ada beberapa pelajaran yang baru saya ketahui. Apa itu pelajaran yang baru menurut Anda? Tauhid sama tajwid. Oh, tauhid sama tajwid. Memang sebelumnya belum pernah belajar? Belum. Kalau bahasa Arab? Bahasa Arab udah. Oh, udah pernah. Masya Allah. Berarti bisa dong bahasa Arab? Enggak terlalu, cuma sedikit-sedikit aja ya. Masya Allah. Berarti sudah ada dasar bahasa Arab, sudah ada dasar. Iya, sudah ada. Cuma hanya saja tauhid. Iya. Nah, padahal tauhid ini adalah ilmu yang paling penting untuk kita, yang bisa bisa memasukkan diri kita ke dalam surga atau tidaknya nantinya adalah ilmu tauhid. Maka nanti belajar dengan baik ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya Bang, apakah ada pesan atau harapan untuk diri sendiri dan teman seangkatan selama berada di pondok pesantren? Untuk diri sendiri dan teman satu angkatan itu jangan pernah merindukan orang tua kalau masih di satu daerah. Oh gitu. Iya. Kalau dari satu daerah jangan pernah merindukan. Iya. Tapi kangen ada lah ya. Kangen ada. Tapi kalau di luar pulau harus merindukan itu. Iya. Masya Allah. Ini apa namanya, asik ini. Kalau untuk di luar dari daerah sendiri atau satu daerah itu nggak boleh merindukan, tapi kangen nggak apa-apa. Tapi kalau untuk luar luar daerah harus merindukan. Ini ada kalimat yang maknanya dua makna, dua kosakata tapi maknanya berbeda. Masya Allah. Bang, Masya Allah ya. Semoga abang ini bisa bisa tetap menjaga merindunya abang terhadap orang tuanya, dan semoga abang juga dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pertanyaan terakhir Bang, apa yang ingin antum capai selama belajar di pondok pesantren? Yang ingin anak capai di pondok pesantren hafalan 30 juz dan mungkin
Bahasa ranking Arab. bahasa Arab. Masya Allah. Kalau antum jadi tingkat pertama, ada keinginan nggak? Oh, saya harus jadi ranking pertama nih. Itu kata Abi nggak perlu berharap ranking 1. Yang penting akhlaknya baik. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, tapi Bang, ini pertanyaan yang sudah Ustaz lontarkan kepada Bang Nadif. Nah, ada nggak kata atau ucapan yang mau disampaikan ke orang tua? Silakan. Ke ayah, ke Abi, ke Umi. Silakan ya. Salam dulu, baru apa? Baru sampaikan. Assalamualaikum. Ayah, Bunda, Nadif ada di sini. Nadif sebenarnya kangen. Pengen ngerasain pulang. Terus? Pengen ngerasain pelukan bunda lagi. Sama ayah. Nah, terus? Nadif harus di sini dulu, baru nanti bisa ke sana. Tungguin Nadif ya Bunda, ayah. Terus? Ada yang lain? Bunda, kalau Nadif gagal, jangan dimarahin. Nadif mau sebisanya aja. Sama kalau ada satu lagi, Apa itu? kasih tahu ayah kalau Nadif kangen sama ayah juga. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda. Baik, Masya Allah. Ini apa namanya, kangen yang tersimpan, wajar lah, karena terkhusus sama anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang adalah anak yang tidak lepas dari fasilitas yang ada semuanya, dan tidak juga dibeda-bedakan antara orang kaya, orang miskin dan sebagainya. Tetap semuanya sama, lebih khusus tentang HP dan sebagainya. Wajar, apalagi Nadif adalah anak yang dari luar Pulau Batam, ya, jadi wajar saja. Nah, ini salah satu mungkin apa namanya untuk melampiaskan rasa kangen. Makanya ketika kita berbincang-bincang langsung dengan sendirinya apa mengeluarkan apa air mata yang tulus. Tapi ayah bunda kaum muslimin dimanapun berada, ini apa namanya bincang-bincang kami terhadap kepada santri kita ya yang dari Selat Panjang. Subhanallah ya, semoga Abang Nadif ya Bang, semoga Allah mudahkan dalam belajar. Amin. Sampai selesai, sampai terwujudlah cita-cita, sampai 30 juz ya, menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua, dan anak yang pastinya ketika di pondok adalah harus baik akhlaknya terhadap semuanya, baik kepada abang atau adik nantinya, kemudian terlebih khusus adalah kepada para guru. Oke Bang? Oke. Siap? Masya Allah. Baik, ayah bunda kaum muslimin dimanapun berada, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada sesi ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.